Jadi nasihatnya Kanjeng Nabi kan seperti itu. Ojo arep-arep ketemu musuh, tapi njaluk nang Gusti Allah supaya selamat. Terus faida laqitumuhum fasbiru, tapi kok ternyata sila dipethukno ambek Gusti Allah ambek musuh, fasbiru, maka sabarlah. Maka sabarlah. Dari sini kata para ulama, ini memberikan pemahaman kepada kita pentingnya tawakal. Orang ngandalno kemampuan kita, orang ngandalno kekuatan kita, orang ngandalno kehebatan kita. Tapi tetap si dewe bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian kitab Riyadhus Shalihin Majelis Taklim Hubbun Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada saat ini kita masih diberi taufik inayah hidayah sehingga bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, para sahabat dan para pengikut Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang terbukti mencintai Nabi dan kecintaan kita pun diakui oleh Nabi kelak di yaumil akhirah sehingga mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut pada bab sabar kayaknya nggih, sabar akhir. Bab sabar akhir yang bawa kitab hadis yang ke-51. Hadis yang ke-51 masih di bab sabar. Namun sebelum kita lanjut mempelajari hadis-hadis tersebut, terlebih dahulu mari kita berdoa sebagaimana yang biasa kita doakan agar bertambah berkah kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakash syarafu ala kulli hal
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisanadikumul muttasil ilal Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafin Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya mujibas sa'ilin. Hadis yang ke-51, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hadis ini bersumber riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana terkenal beliau seorang yang suaranya ketika membaca Quran sangat indah sekali. Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun. Kata Nabi, sesungguhnya nanti setelah zamanku, setelah aku wafat, kamu akan mendapati atau akan terjadi sebuah atharoh. Apa itu atharoh? Atharoh itu adalah sifat yang mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan hak orang lain. Nah, itu atharoh, kebesaran. Kata Nabi, saya ulang lagi, innaha satakunu ba'di atharoh. Nanti setelah zamanku akan ada yang namanya sifat atharoh. Apa sifat atharoh itu? Mementingkan diri sendiri. Artinya tidak mau tahu dengan hak orang lain, padahal sama-sama punya hak, tapi kita tidak peduli dengan hak orang lain. Nah, kira-kira saat ini sudah terjadi napa dereng niku? Sampun. Di waktu Nabi bersabda seperti ini berarti belum terjadi. Durung, enggak ada atharoh itu. Jadi ora ana wong sing mentingno awake dhewe di zaman Nabi. Kenapa? Masih terjaga adanya Nabi. Sehingga Nabi bersabda, innaha satakunu ba'di atharoh. Nanti setelah kewafatanku akan muncul atharoh, sifat manusia yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga saking mentingnoni awake dhewe gak ngereken hake wong, padahal ada hak orang lain yang ada pada dirinya, namun dia tidak mau tahu dan tidak peduli. Wa umurun tunkirunaha, dan juga akan terjadi perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Ini sahabat, di zaman sahabat. Jadi bahasa tungkirunaha, kalian para sahabat, nah, seakan-akan seperti itu. Nanti setelah sepeninggalku, kalian akan menemukan banyak perkara-perkara yang kalian ingkar terhadap hal itu. Banyaknya kedoliman. Nah, qalu, setelah mendengarkan sabda Nabi seperti itu tadi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Lalu kalau hal-hal itu terjadi, kedoliman-kedoliman yang kami ingkar sebagaimana yang engkau sabdakan wahai Rasulullah, lalu engkau perintahkan apa bagi kami? Engkau perintahkan apa untuk kami? Kami ini harus bagaimana? Qala, Kanjeng Nabi bersabda, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Pertama, tunaikan hak yang wajib kalian tunaikan. Kerjakan kewajiban kalian yang harus kalian lakukan. Apa yang kalian diwajibkan, kerjakan.
Misal terhadap para pemimpin, kalian wajib sam'an wa ta'atan. Kita punya pemimpin, maka kewajiban kita adalah sam'an wa ta'atan, mendengar dan mentaatinya. Terus kok ternyata ada kedoliman dari para pemimpin kita, hak-hak kita tidak dipenuhi. Maka dari hadis ini bisa diambil pelajaran dan kesimpulan, kita tidak boleh menjadi khawarij. Napa niku? Memberontak, tidak boleh. Jadi ujian kita duwe pemimpin dolim. Pertama, yo hak kita taat, mentaati mereka sebagai pemimpin. Gelem gak gelem kudu taat. Nah, ngoten. Misalnya punya pemimpin dolim, sebagaimana yang terjadi kalau menurut syariat Islam, Muslim itu wajib mung zakat. Kita ngomongkan fakta. Tapi nyatanya di Indonesia, di negara kita, omah ono pajeki, kendaraan ono pajeki. Sebenarnya kalau di syariat Islam kan gak boleh wong muslim mukmin itu dipajeki. Yang boleh dipajeki itu sinten? Kafir zimmi. Nah, begitu. Itu kata para ulama, itu sebuah kedoliman seorang pemimpin, katanya para ulama. Maka kita tetap sam'an wa ta'atan. Ya wis, kita diuji dengan pemimpin yang seperti itu. Kita terima ae. Tu'addunal haq. Nah, tunaikan kewajiban yang semestinya kalian tunaikan. Nah, sam'an wa ta'atan, kita dengar, kita nggak boleh berontak. Kita boleh wadul. Pengasah, misalnya, kok begini? Tolonglah pajak ini dibebaskan, misalnya. Tapi ternyata kok nggak iso, ya wis kita pulang. Nggak ngotot, apa mana sampai saya berontak, nggak boleh. Nah, itulah ajaran syariat kita. Terus wa tas'alunallaha alladzi lakum. Apabila hak kalian sudah kalian minta kepada orang yang berbuat dolim pada kalian, kok ternyata gak direspon, gak diberikan, malah maka mintalah kepada Allah saja. Wa tas'alunallah, dan mintalah kalian kepada Allah alladzi lakum, yang hak itu seharusnya kalian dapat. Wis aja njawab nang menungso, njawab nang Gusti Allah. Ah, ngoten. Di zaman dahulu, di zaman era tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi setelah sahabat, kedoliman sudah ada, tetapi tidak sebanyak sekarang mungkin, dari para penguasa, dari orang-orang yang punya jabatan kedudukan. Mereka itu di zaman sahabat, kenapa? Salah satu alasan kenapa kok tidak ada kedoliman di zaman Rasulullah. Satu, si ono Rasulullah. Dua, wong lek ape berbuat dolim terhadap orang lain itu mempertimbangkan luar biasa, sebab mereka teringat akan dakwatul madlum mustajabah. Dungone wong sing terdolimi iku mustajab. Mereka takut temenan. Zaman saya ini seorang wedi. Orang mikir ape dolimi wong, ape ngemplang wong nggih, ape mangan wong iku wis ra mikir kok donge mustajab, ndonga nang Gusti Allah ya. Zaman sekarang kan enggak begitu. Zaman Rasulullah, satu alasan kenapa enggak ada kedoliman, karena siji ana Rasulullah, nomor loro mereka benar-benar takut dengan doanya orang yang terdolimi. Karena dungane wong terdolimi itu mustajabah. Ngoten. Di era tabi'ut tabi'in ada kisah seorang perempuan tua, janda tua. Ini terdolimi oleh seorang penguasa, seorang amir. Kemudian dia nuntut kepada si amir ini. Amir, cara nang kene nggih apa ya? Bupati ta napa ngoten. Ini hak saya, ternyata tidak digubris. Wis pulang. Ya ingat Amir, nanti malam saya akan tahajud, saya akan minta keadilan kepada Allah. Si Amir ngomong, silahkan tahajud,
Nah, silakan, saya tunggu keadilan Allah. Mohon tenanan. Jadi ibu tua Senda itu mohon pada ya Allah, ambilkan hak saya pada si Amir itu. Mohon. Apa yang terjadi besok? Ada kegaduhan, ada pemberontakan, walhasil orang itu tertangkap dan dihinakan dan ketemu oleh si perempuan. Ya Ummah, katanya, ya wahai ibu, mohon maafkan saya. Jadi di zaman saya seperti itu. Loh nggih, jadi benar. Ini Kanjeng Nabi sing dawuh. Lek wis Kanjeng Nabi dawuh berarti itu adalah wahyu dari Allah kan, wis gak bakalan bleset. Dungane wong terdolimi itu sangat mustajabah. Lah disinilah ini tadi lek sira iku didolimi, ternyata sira wis nuntut kok ora ana keadilan, wis balik mulih. Njaluk nang Gusti Allah. Ngoten. Njaluk nang Gusti Allah. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan bermohonlah kepada Allah atas keadilan atau hak yang semestinya kalian dapat. Demo enggak boleh. Demo selama demo itu damai diperbolehkan. Demo itu kan usaha untuk biar didengar mawon to nggih. Bukan napa jenenge pemberontakan kan. Demo yang bukan pemberontakan, bukan khawarid kan. Jadi menyampaikan aspirasi ben dirungokno, ngoten ngawon nggih. Ndak apa-apa. Sing gak oleh iku sampai anarkis, ya pemberontakan. Lek wis mengarah ke pemberontakan ndak boleh. Ya, ngoten. Kemudian kalau terkait dengan seseorang, bagaimana kita didolimi oleh orang. Ono wong dolim ini kan macam-macam. Bisa jadi dolim itu hanya sekedar apa jenenge ngelokno di depan umum gitu. Dolim itu kan menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Karepe ngono menasehati, karepe. Tapi salah tempat, nang forum. Nasihati nang ngarepe wong akeh. Nyalahno ngelek-ngelekno. Nah itu kan itu dolim itu. Leten gini surat An-Nisa. Kebetulan kemarin di Pelandi itu pas bab itu ayatnya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man dulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Terang-terangan itu berarti di depan umum mengucapkan perkataan yang buruk terang-terangan di depan umum. Allah tidak menyukai. Artinya tidak menyukai itu Allah gak seneng. Lek gak seneng berarti dilarang. Lek dilarang kita kerjakan berarti dosa. Kan ngoten nggih urut-urutane. Illa man dulim. Nah, hukum awal itu dilarang. Karena Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Nah, misalnya di sini si fulan mangkele mangisuk ketemu nang forum, langsung ditokno nang ngene itu. Wah, bajingan kamu misalnya nggih. Pembohong kamu misalnya seperti itu di depan umum. Ini enggak boleh. Illa mandulim. Nah, hukum berubah kecuali yang diperbolehkan adalah orang yang terdolimi. Nah, artinya apa? Artinya sekedar untuk menyangkal, sekedar untuk membalas saja. Nah, dilokno misalnya barana, dilolokno dengan kata-kata buruk. Barana misalnya ada orang tak lokno si fulan gitu. Oh, kamu ternyata pembohong ya. Oh, pembohong kamu. Terus dia tidak merasa, bukan aku, bukan bohongnya, pembohong kamu, Mbak. Itu boleh. Illa man dulim ini ngonten. Jadi satu membela diri, nah, itu boleh membela diri. Jadi kedoliman dibalas dengan kedoliman. Artinya ngono, membalas orang berbuat dolim, maksudnya ngoten. Itu diperbolehkan. Tapi itu bukan yang utama. Tingkatane oleh ngoten mawon. Jadi mubah hukumi. Anda tidak terkena hukum haram. Sing haram sing pertama, orang yang sing pertama wau,
Sing pertama ngelokno tadi itu yang terang-terangan mengeluarkan kata-kata buruk, nah itu yang tidak boleh. Yang diperbolehkan sing dilokno terus mari ngono bales niku oleh. Balese ya sepadan. Artine nek iki dijewer ya bales jewer, atau dijewer enggak bales ngeplak ini gak oleh. Nek dijundu gak apa-apa Pak balas jundu ngene. Dijundu balik cukup linggis ya. Enggak boleh, ngoten nih. Tapi yang baik napa? Intubdu khairan au tukhfuhu au tu'fu an su fa innallaha kana afwan qadira. Intubdu khairan pertama. Ketika kita didolimi, ternyata tingkatan akhlak terbaik adalah intubdu khairan, jika kalian bisa menampakkan kebaikan. Kira-kira didolimi wong nggih, didolimi wong. Dilokno dengan kata-kata cacian di depan forum nang ngarepe wong akeh. Nah, ini kira-kira kebaikan apa yang bisa kita utarakan? Jadi sik ta Mas, sepurane sing akeh sampean salah congko nang aku. Muga-muga salah sampean iku disepuro Gusti Allah. Ngoten iki. Ngoten nggih. Jadi gak bales. Orang bales. Dadi gak balas, Mas sampean keliru koyo Mas. Sing bener iku gak ngono. Muga-muga keliru sampean disepuro Gusti Allah. Nah itu bagus, akhlak pertama. Autofuhu. Nah. Lho ngene diuri bijak kanjen kok. Diuri bijak kalian Quran iki. Autofuhu itu tadi menampakkan doa. Ini sing hebat maneh, dongane gak ditampakkan. Dilokno nang forum akeh wong dia hanya Mas sampean keliru, gak ngono sing bener, gak sampean keliru. Dia enggak menampakkan doanya, tapi waktu pulang ndonga nang Gusti Allah, ya Allah jangan sepuro tiyang niku. Niku salah, gak ngonten, keliru. Dia mengatakan karena tidak tahu. Nah, faktanya itu bagus luar biasa niku. Nah, niku akhlak lebih tinggi lagi niku ya. Terus sing nomor paling dhuwur mah autafuhu. Tapi kadang iku wong ndongakno, cek gurung lilo. Cek gurung nyepuro. Lah iki sing ta'fu ansu. Ini sing bener. Sing paling dhuwur niki. Dadi nyepuro. Mari dilokno ngono, terus dheke mengurusno, gak bener. Tapi terus mulih dia itu tidak ada perasaan dendam sama sekali. Wis diilangi. Nah, jadi nama buruknya di dalam hati itu dihapus. Jadi keburukannya itu wis dihapus. Jadi wong niku dadi bahasa ta'fu nyepuro, memaafkan niku kok dene papan niki. Lah lek jeno tulisane iki belum afa. Belum dihapus iki jek ana. Nah, kaya ana kesalahane wong niku jek nang ati kita. Kapanpun nggih, ketika krungu jenenge wong iku apa main kepethuk, ini akan terngiang-ngiang di pikiran, di otak, di hati, ngoten nggih, karena belum dihapus. Tapi kalau sudah ta'fu anhu dihapus, wis resik. Nah, ketika krungu wonge, pethuk wonge, wis baik-baik saja karena di hati sudah ada tidak ada permasalahan. Nah, wis benar-benar menghapus. Jadi memaafkan itu seperti niku. Lek kita kok saged memaafkan seperti itu, maka dosa-dosa kita pun diresik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Gara-gara nyepuro wong iku, dosane kita disepuro oleh Allah. Jadi iki abot ya angel iki. Amalan hati niki. Nggih, monggo. Nggih. Iya. Tapi kita itu cerita sama teman, kita sama teman misalnya, aku tuh habis diginiin gitu, padahal sebenarnya enggak, cuma cerita sama beberapa orang. Lambat laun itu sama yang memfitnah kita itu jadi kayak mungkin lambat laun dia tahu sendiri mungkin habis itu kayak jadi bestie lah. Oh gitu. Tapi kita sempat cerita sama orang lain gitu. Ngerasa nih. Enggak ngerasa sih, Pak. Saya kira membela diri gitu Iya. sama orang lain gitu.
curhat. Seperti itu. Iya, kita ada batasan curhat itu boleh, asalkan tahu batasannya. Batasan di mana? Hanya sekedar memberitahu kalau itu tidak benar, tidak lebih dari itu. Kadang itu ditambahi, itu gak benar, itu sing salah, itu terus dikorek aib-aib dia, terus udahlah, ini sih nggak boleh. Kita curhat hanya sebatas iku ngono gak bener. Nah, sing bener iku ngene. Nah, terus tidak napa jenenge kejurukan orang yang memfitnah kita itu terus diudal. Lah gibah jadinya, nggih. Enggak apa-apa. Nggih, biasanya seperti itu. Karena kita itu ono nafsu ambek setan. Ada hawa ono nafsu. Jadi musuhnya awak dhewe niku nggih setan. Terus hawa niku bukan hawa nafsu, bukan hawa itu keinginan. Terus nafsu. Terus dunia, ana 4 ini. Niki musuh kita yang selalu membayang-bayang kita. Nggih. Jadi kalau keburukan yang dilakukan ke kita itu boleh diceritakan. Cuma sebatas itu, bukan keburukan yang dilakukan kepada orang lain. Nggih. Iya. Jangan merembet ke yang lain. Jadi sebatas klarifikasi itu gak bener. Sing dituduhkan ke saya itu nggak benar, nggak gitu. Kronologi seperti ini, wis. Nah, udah selesai cukup, ojo ditambah-tambahi. Asli ini ku ngene lah, merembet lah. Biasanya kan ngono nggih. Nah, terus wah, jenisnya bumboni misan. Nggih, anjen ya kurang seru. Jadi satu sinetron. Nggih. Baik. Watas alunallaha alladzi lakum, walhasil apabila kita didolimi oleh atasan kita. Kenapa kok sampai atasan kita? Karena kepada atasan kita harus sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Ini pemimpin secara umum ya. Di tingkat desa, di tingkat atau di keluarga. Nah, bisa jadi misal ono orang laki-laki istrinya 2 atau 3. Nah, kan gitu. Ya contoh. Wis gak contoh iku wis. Misal atau seorang anak 1 2 3 4. Ya, nggih. Anak 1 2 3 4. Anak 4. Ternyata si anak ini boleh. Aku kok merasa didolimi. Ya, katakan merasa didolimi gitu. Sayangi nang aku kok gak padha mbek sanange adik-adikku atau dulur-dulur liyane. Nah, ternyata iwal hasil itu bukan kedoliman ya nang anak ya, bukan. Itu hak orang tua itu. Orang tua niku hebat ini. Siji, orang tua itu gak ono salahe nang anak. Jadi mengungkit ngungkit niku lho. Napa ngungkit bahasa Indonesia ya? Nek bahasa Jawa nih. Undat. Iya sih, kualik. Ngundat iku lek kanggo wong liya, bojo lanang, bojo wedok, kok ngundat wis entek dosane. Entek ganjarane. Tapi lek wong tuwa nang anak gak ngentekno ganjaran. Tidak menghabiskan. Nah, seperti itu. Jadi terus kok ono seorang anak merasa terdolimi oleh orang tuanya, ngoten nggih, merasa terdolimi, kok sayange merasa kok gak sayang nang aku. Nah, si anak ini yang merasa terdolimi itu bukan terdolimi dan si orang tua nggak salah. Jadi itu hak prerogatif wong tua. Nah, misalnya ando anak SMA, SMP, SD, ngoten nggih. Ternyata dia itu cek sayangin ya ambek anak sing terakhir iku mau. Wah, njuk apa-apa dikei, Lah sing gedhe jauh disemayani, misale nggih. Terus kejadian niki. Terus si anak sing gedhe iki merasa kok pilih kasih. Nah, dia itu merasa aku terdolim. Nah, itu enggak dolim. Orang tua seperti itu enggak dolim. Tidak mendolimi. Dan itu haknya orang tua yang tidak bisa diganggu gugat oleh anaknya. Sing kudu ngerti yo anak kudu ngerti. Nah,
ngoten. Ndak apa-apa. Ngekei misalnya. Ya mesti ae sih arek SMA, arek SMP, ngekei pun gak beda sesuai dengan kebutuhan kan ngoten nggih. Terus kok ono anak ngerasa wah iki pilih kasih iki. Tidak, itu bukan tidak pilih itu. Walaupun tidak sama, tetapi itu dibenarkan oleh agama. Ngoten. Wa an Abi Musa wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'milni kama sta'malta fulanan faqala innakum statalqawna ba'di atharoh fasbiru hatta talqauni alal haud. Hadis ini bersumber dari Abi Yahya Usaid bin Khudair. Sama Abi Yahya Usaid bin Khudair ini adalah seorang sahabat asli Madinah yang disebut dengan orang Ansor. Dia juga terkenal suaranya yang sangat indah ketika membaca Al-Quran. Tapi tidak ada orang suara terindah ketika membaca Al-Quran ngalah Rasulullah. Jadi kesaksian Anas bin Malik pada waktu sholat Isya Rasulullah ngimami maca wattini. Nah, terus Anas bin Malik ngomong, "Ma sami'tu sautan ahsana minhu." Saumur-umur aku ora tau urung ana swara sing luweh indah to kok iki. Jadi kaya apa Rasulullah iki. Jadi kaya apa suarane Rasulullah gitu. Usaid bin Khudair mengatakan anna rajul minal ansor. Di sini dijelaskan bahwa Usaid bin Khudair ini menceritakan kisah dia sendiri, tapi dia memubhamkan, menyamarkan. Jadi boleh ternyata nyeritakno kisahe tapi disamarkan. Kaya ngene. Mangiku aku mari sedekah sak becak misalnya. Bukan aku mang iku ana wong sedekah sak becak. Nang kene ono misalnya. Padahal dhek dhewe. Tapi tidak disebutkan namanya, boleh. Tidak apa-apa. Ini begitu. Ternyata sebenarnya rajul minal ansor ini adalah Usaid bin Khudair sendiri. Qala rajul seorang laki-laki dari kalangan Ansor tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tasta'milni kama sta'malta fulanan." Wahai Rasulullah, mbok yo engkau jadikan saya amil. Kenapa engkau tidak jadikan saya amil atau pemimpin sebagaimana fulan itu engkau jadikan pemimpin? Jadi rajul dari orang Ansor ini meminta kepada Nabi untuk diberi amanah sebagai pemimpin. Dari sini bisa kita pahami bahwa jadi kejadian yang mengenai sahabat itu bisa jadi hukum. Oh, berarti ambisi jadi pemimpin itu boleh. Boleh. Dengan syarat. Nah, ambisi jadi pemimpin. Boleh. Tidak selamanya dilarang. Satu, asalkan tujuannya adalah tidak karena harta, tidak karena kedudukan, tidak karena bangga-banggaan, tapi tujuannya karena untuk menegakkan syariat Allah. Loh ada. Ya ada. Loh gini. Sebagaimana dulu di Quran itu Nabi Yusuf. Nggih, Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ardi. Kan begitu. Inni hafidun alim. Di Quran kan begitu. Nabi Yusuf itu ngomong nang kene Firaun. Maksud Firaun di zaman Nabi Yusuf, bukan Firaun di zaman Nabi Musa. Ij'alni ngono. Fir'aun, jadikanlah aku sebagai menteri khazainil ard, itu menteri apa? Pangan nggih. Menteri pangan. Inni hafidun alim, karena sesungguhnya aku hafid, bisa menjaga, tahu ilmunya. Ngono. Karena tak delok-delok wong-wong iki kurang ilmu, kurang amanah. Begitu. Lek aku yakin dengan kemampuanku dan untuk memberikan
kemaslahatan kepada umat. Nah, ngonten boleh. Jadi tidak semua itu tidak boleh untuk ambisi jadi pemimpin. Tapi lek ambisi jadi pemimpin demi kepentingan napa jenenge kekuasaan nggih beda lagi. Tidak kemaslahatan umat. Terus faqala dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqauna ba'di atharoh. Sama Rasulullah dibilangin, sesungguhnya kalian nanti setelah wafatku, setelah aku meninggalkan dunia ini, sepeninggalku kalian akan menemukan atharoh. Sama nggih atharoh tadi apa maknanya? Mementingkan diri sendiri, banyaknya orang yang tidak memberikan hak pada orang lain. Artinya itu abot. Lek tak tinggal, sira iku bakal abot, bakal menemukan sifat-sifat yang asaroh. Fasbiru hatta talqauni alal haudi. Fasbiru maka bersabarlah hatta talqauni alal haud sampai kalian menemuiku di atas telaga. Masya Allah maksud ini. Nanti ketika kalian benar-benar mendapatkan sifat-sifat asaroh itu bermunculan, ya wis sabar wae. Saling banter masuk awakmu kok didolimi, ya wis sabar. Nah, ngoten, sabar. Nek di hadis yang pertama tadi dikengken njaluk nang Gusti Allah, ngoten. Dene nang kene bahasae sabarlah. Sampai sira ketemu aku nang ngene telaga. Bahasa fasbiru, sabarlah, perintah. Ini kan fil amar, ini perintah. Yang setelah itu ada bahasa menemui di telaga. Sabar itu pahit. Nah, kata para ulama, Nabi enggak mengatakan bersabarlah sampai mati. Padahal intinya kan sama. Bersabarlah sampai mati. Jadi enggak, yang dikatakan enggak begitu, tapi yang dikatakan Nabi, bersabarlah sampai kamu menemuiku di telaga Kausar nanti, ya ngoten. Jadi intinya kan Pak Podo, sabar sampai mati, kita ke telaga nanti ketemu Rasulullah ya setelah kematian gitu. Artinya di sini sabar itu sedikit sebentar apabila dibandingkan dengan balasan sabar yang Allah berikan nanti itu jauh sedikit. Sabar kamu itu sebentar. Kita hidup di dunia ya, di masa setelah balik paling ya 70 tahun lah, iku lek nutut nggih, 70 tahun. Urip nang ngene kuburan pirang tahun? Beratus-ratus tahun barang ya ten kuburan. Lah engko nang ngene mahsyar berapa tahun? Nah, terus sampai nang ngene surga. Jadi ora ana apa-apa ne sabar iku. Nek dibandingkan dengan balasan Allah yang Allah siapkan. Nah, artinya seperti itu. Terus bisa jadi ulama juga menafsir seperti ini. Kesabaranmu yang kau terapkan dan amalkan itu bisa menjadi sebab kamu bertemu Rasulullah, artinya selamat. Nah, modalnya sabar niku. Modalnya sabar. Jadi encene kaya wong goblok kan didolimi wong kon sabar kon goblok nih. Gak balas. Kok dijak-injak. Tapi ya begitulah. Nah, tadi bukan berarti kita itu, berarti orang yang sabar itu adalah orang yang gocean nang ngene Gusti Allah, ora gocean nang ngene amale, ora gocean nang ngene kemampuane. Wong iku wong sing gocean nang ngene Gusti Allah. Niku wong mangkane lapo-lapo kita niku dikongkon muni insyaallah. Lek di napa jenenge maknane wong sing muni insyaallah ambek wong sing gak muni insyaallah iki hasilé beda. Wong sing muni insyaallah niki gumantungno berpegang teguh dengan hasil akhirnya itu kepada Allah. Wong sing insyaallah iki gocean nang ngene hasil akhirnya itu dia itu gocean nang Gusti Allah, tidak mengandalkan kemampuannya.
Ngoten nanti. Dan orang seperti itu akan hatinya lebih terbimbing, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke tawakal. Kok kita Nabi Sulaiman itu gak maca insyaallah, gak dituruti karepe ambek Allah. Niku nabi lho nggih. Nah awake dhewe dudu nabi dudu. Kok ade gak insyaallah ya blaena. Nabi Sulaiman itu punya istri 70. Nabi syariat Nabi Sulaiman. Terus dia ngomong, nanti malam semua istriku akan aku kumpuli dengan harapan 9 bulan lagi akan melahirkan anak laki-laki yang nanti kalau besar aku ajak untuk berjihad. Nah, jadi dari situ saja bisa kita ambil pelajaran bahwa tujuan menikah itu tidak hanya sekedar untuk libido saja, akan tetapi untuk mendapatkan keturunan, yang keturunan itu adalah investasi akhirat. Tidak berjihad. Nah, terus ternyata ambek malaikat dilingno, "Hei malaikat, Nabi Sulaiman bilang insyaallah." Dadak Nabi Sulaiman lupa, gak muni insyaallah. Apa yang terjadi? Seharusnya wis ngandung dan melahirkan, ternyata enggak ada satupun yang mengandung dan melahirkan kecuali satu, nisfal insi bisan, separuh manusia. Maksudnya apa separuh manusia? Ono sing nafsiri iku paruh menungso separuh jin ngawur iku. Ndak, maksudnya keguguran. Keguguran gak jangkep. Nah, dadi nisfal insi ten mriku terus di kitab Tafsir Sawi Ibnu Katsir itu keguguran. Nabi niku nggih, keplicu omong. Terus dikomentar ambek Kanjeng Nabi di sebuah hadisnya, seandainya Sulaiman tidak lupa mengucapkan insyaallah, niscaya harapannya itu lebih bisa diharapkan. Nah, terus maka dari itu kalian bacalah insyaallah setiap keinginan yang akan kalian kerjakan dan kalian sampaikan kepada orang. Nah, ngoten jadi jok lali insya Allah agar kita lebih dibimbing Allah. Kalau insya Allah itu, kalau misalnya kadang kan ada sifatnya itu basa-basi. Dalam arti begini, misalnya saya janjian nih sama teman saya tahu saya sebenarnya nggak bisa. Tapi saya basa-basi, insya Allah ya boleh nggak bisa mengucapkan begitu. Tapi saya tahu sebetulnya itu saya nggak bisa, misalnya harus datang jam 4 misalnya gitu ya. Saya tahu saya nggak bisa, cuma saya nggak penak hati. Jadi pantas-pantasnya insya Allah ya. Saya ngomong sorry. Nggih, innamal a'malu binniyat nggih. Nah, berarti amal itu tergantung niatnya. Itu kurang pas. Itu nggak tulinan insyaallah. Nggak tulinan insyaallah. Soalnya kan banyak ya seperti itu. Nggih. Nggih. Insyaallah ya. Nah, kita sudah tahu bahwa dia nggak bisa gitu. Betul, itu nggak tulinan insyaallah karena bahasa insya itu adalah bahasa tawakal sebenarnya. Bahasa tawakal yang kita berharap kita itu dipisahkan oleh Allah. Dan sedang kita wis menutup kok, wis menutup diri, gak iso, tapi ben pantes saja. Nah, iya, itu jenis gak gentle itu. Nggih, leres, enggak pas. Nah, itu enggak bener. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian menemuiku di telaga. Jadi ada hadis ana muntadirikum fil mizan wa ana muntadirikum alas sirat wa ana muntadirikum alal haud. Jadi ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, di mana kelak di akhirat aku menemuimu? Nah, temui aku pertama di mizan. Nah, kalau nggak ada Rasulullah, cari aku di siratal mustaqim. Nah, kalau di sirat nggak ada, alal haud terakhir. Aku tidak akan pergi dari tempat itu, ngopeni umatnya. Disitulah Rasulullah akan berikan syafaatul ummah, syafaat terbesar, mizan, timbangan. Ketika seorang itu kok umat Rasulullah saking peduli dan perhatiannya ojo sampai umatnya itu sampai ke jeblung neraka. Iku dienteni Rasulullah. Be Rasulullah iso engke syafaat.
di mizan, di timbangan amal baik itu. Nang siratul mustaqim. Kemudian alal haud. Nah, di haud ini. Walhasil intine bab sabar fasbiru ala hatta talquni al haud. Jadi kesabaran itu akan membawa kenikmatan. Jadi pancene ngonten kok. Sabar itu dilu sebenarnya. Balasane wah luar biasa niki. Pernah saya kisahkan apa enggak ini? Ini kisah nyata. Saya mendapat kisah ini dari Ustadz Syarifuddin. Jadi adik iparnya Abi Hya. Ini di Damaskus. Seorang santri mondok kekurangan biaya pada seorang syekh, seorang alim ulama di mana? Damaskus. Sama dengan Imam Nawawi ini, Damaskus. Terus dia itu mukim, tapi santri kono gak kayak gini. Kebanyakan di sana itu santri sing mukim siji loro. Nah ini santri siji kalau tunggale ternyata dia itu ketelarak kentean bekal gak iso mangan sampai 3 dino. Kemudian santri punya ijtihad. Jadi dia ngaji fikih kan. Iki wis kondisi kaya aku sampai enggak ada yang dimakan, ini barang haram pun boleh dimakan hanya untuk sekedar ganjel weteng nyambung urip. Nah, ngoten. Oh itu kan seperti itu, nang hutan kentean bekal. Jadi ulo yo iso dipangan kan ngoten. Hanya untuk sekedar nyambung urip. Akhirnya di kamar dia di lantai 2 itu dia bau makanan menyengat. Akhirnya dia keluar di jendela, loh diurut, ternyata lewat atap tetanggai. Mudun ono dapur aja nih. Dapur ternyata ada makanan sebuah panci dibuka gule. Nah, ngono. Akhirnya dicakot gule itu, dikunyah muncul naluri agamanya. Naluri beragamanya muncul, kesadaran ilmunya tumbuh, ketakwaannya tumbuh. Ya Allah, aku itu seorang santri. Aku tiap pagi, sore, wirid, baca Quran, ngaji, tapi kok mangan barang haram. Wis mati ya wis aku. Engko lek iki tak pangan dadi getih. Wis aku mau dilepeh. Akhirnya dia kembali ke masjid dan mengikuti pengajiannya Syekh Salim Al-Masudi. Di situ setelah ngaji dia tertidur. Tidur tangi-tangi wis buyar. Wis buyar biasa meja-meja itu dia ngeringkesi, dia agak elok ngeringkesi karena tertidur. Tangi-tangi dipanggil Syekh Salim Al-Masudi. Ta'al ya walad ini. Sini. Kamu mau tak nikahkan sama ini? Mau kamu? Gak iso jawab nih. Dia mikir, lah kok dinikahno aku modal apa? Ngono, aku ngurip awakku duwe gak mampu ngono. Akhirnya gak iso jawab. Ditanya lagi, kamu mau tak nikah? Mau enggak? Ya mau, tapi terus terang deh. Saya ini nguripi awak dhewe kula lho gak mampu ngono. Gak iki bojomu iki calon wong wedok iki duwe apa jenenge napa tinggalan niku jenenge warisan teko bojone akeh ngono. Wis dhek butuh seorang suami yang takwa ngoten. Tak pikir awakmu. Tapi kula boten gak ada mas kawin iki mas kawin. Nah, hasil dinikahno. Setelah akad nikah dikongkon muli. Singkat cerita mulai mlebu omah ternyata rumah sing ana dapure sing terong niku dicakot niku wau ternyata omahe wong wedok iku mau. Sing kaget sing wedok. Ya Allah, ana maling. Lah iki keweden pisan. Cehe cerita dari awal. Terus sing wedok memahami. Walah Mas, subhanallah sampean atas kesabaran sampean 3 dina gak mangan terus sampai Gusti Allah diuji ngene. Iki haram sampean gak gelem. Maka sampai Gusti Allah dibalas sing dulunya haram sekarang jadi halal dan tidak hanya terong itu yang dihalalkan, pemilik terong pun dihalalkan kanggo sampean. Itu kan buah daripada kesabaran. Kisah nyata, Ustaz. Kisah nyata itu. Itu juga ditulis oleh kan penulis beliaunya di Pengantin Dunia Akhirat kayak bukunya itu. Ada Pengantin Dunia Akhirat nah, situ. Kisah nyata di Damaskus.
Sebaliknya orang yang nggak sabaran, seharusnya dia mau dapat halal, jadi tetap haram. Suatu saat Sayyidina Ali ini memarkir kudanya, cari tempat parkir kuda gak nemu. Sayyidina Ali ke rumahnya salah seorang sahabat kula supe jenenge. Ternyata nggak ada tempat gawe parkir nyancang tali lho, nggak ada. Nanti duwe golek. Akhirnya ono Arabi datang lewat. Sayyidina Ali nyeluk, Arabi, saya minta tolong cekelno anu iki diluk ae. Aku tak runu. Dalam hati nih Sayyidina Ali, engko aku lek metu aku tak upai. Ngoten. Dalam hatinya tapi gak diomongno. Akhirnya masuk wis. Ya wis, si Arabi menang temriku. Terus mlebu nang ngene omahe sahabat sing dituju niku wau. Ternyata setelah selesai Sayyidina Ali keluar wis gak ono jaran niku. Sak wong-wonge wis gak ono. Golek lho iki mesti nang pasar iki digodak nang pasar. Nang pasar jaran niku wis beralih tangan. Iki jaranku, Pak, iki jaranku, Pak. Loh, aku mari tuku nang wong kok sapa? Enggak kenal aku wong gunung. Ngono. Sampeyan tuku pira? 200 dirham. Padahal Sayyidina Ali tadi itu aku ki duwe dhuwit 200 kok tak kekno sampean. Ngene lho. Terus akhirnya beliau Sayyidina Ali ngomong, ya Allah, karena orang itu tidak sabar sehingga dia mendapatkan 200 dirham rezeki yang ditetapkan Allah tapi dengan cara haram. Karena apa? Karena tidak sabar. Nah, nanti jatai kan saja nih ya oleh rezeki 200, tapi karena tidak ada kesabaran sehingga dia mendapatkan haram nih wow. Terakhir, wan Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ba'di ayyamihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiyal aduwa intadara hatta idza malati syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannu liqa'al aduwi was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab izhimhum wansurna alaihim. Hadis yang ke-53 ini diriwayatkan dari oleh Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa. Kedua-duanya bapak dan anak adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sezaman dengan Rasulullah dan Abi Aufa ini pernah mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Setelah Abi Aufa ini menyerahkan harta untuk dizakatkan, wakeh, jadi dizakatkan kepada Rasulullah. Rasulullah bukan sebagai mustahik, tapi Rasul sebagai amil, pemimpin waktu itu khalifah yang hanya menyalurkan saja. Terus Rasulullah doa Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Nanti oleh dungane Rasulullah. Sehingga keturunannya dari wong sugih-sugih kabeh. Dadi wong sugih-sugih kabeh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi pada sebagian hari-hari beliau, allati laqiya fil aduwah, yang hari-hari beliau maksudnya pada waktu melawan musuh, laqiya fihal aduwah. Intadhar hatta malati syamsu. Beliau menunggu sampai pada waktu malati syamsu, matahari masuk waktu zuhur. Napa jenenge condong talingsir ngoten niku. Padha mawon ta sama. Nah, ketika matahari tepat di atas kepala istiwa, lingsir nggih, lingsir. Ya, pas masuk waktu zuhur. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa jadi Rasulullah wis perang, wis masuk medan perang, ngenteni musuh, janjiane misalnya wis kita tunggu di sini. Nah, musuh kata aduh. Rasulullah tidak akan pernah menyerang sebelum matahari itu lingsir, artinya istiwa wis mlebu waktu zuhur. Nah, ternyata di dalam masuknya waktu zuhur itu ada banyak rahasia. Di antara rahasia itu adalah satu, doa itu mustajab. Kedua, Rasulullah itu paling suka
sholat 4 rakaat qobliyah duhur. Alasannya kenapa? Satu, pintu langit itu dibuka oleh Allah ketika seseorang mengerjakan 4 rakaat qobliyah duhur. Jadi 4 rakaat qobliyah duhur. Terus kedua, alasannya Rasulullah ingin 4 rakaat yang beliau lakukan itu naik di waktu itu karena mustajab. Terus alasan yang ketiga, ternyata 4 rakaat sebelum duhur itu tidak hanya Rasulullah yang menjalankan, tapi nabi-nabi sebelum Rasulullah pun mengerjakan. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nah, ternyata seperti itu. Ternyata itu amalannya para nabi. Dari sini bisa kita ambil rahasianya. Oh, mustajab, jangan pernah tinggal. Sampai ada hadis, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, ba'da duhur 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka haramallahu jasadahu. Jasadnya diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Hadis sahih ini. Di sini makanya Rasulullah tidak pernah menyerbu musuh sebelum matahari itu benar-benar masuk waktu duhur. Qoma fihim, setelah masuk waktu duhur, biasanya Rasulullah kemudian berdiri di depan para sahabat, fihim di depan para sahabat. Faqala, terus Rasulullah pidato. Ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Hei sekalian manusia, kalian jangan pernah berharap untuk bertemu dengan musuh. Padahal nang medan perang nggih. Di medan perang, tapi nasihat Rasulullah jangan pernah kalian berharap bercita-cita bertemu dengan musuh kalian. Apa maknanya? Terus Rasulullah meneruskan was'alullahal afiyah. Tapi mintalah kalian itu afiyah. Afiyah itu selamat. Nah, selamat. Ojo pisan-pisan duwe angen-angen kepinginan terus ndang ketemu musuh. Tapi sing sira angen-angen kepingin iku jauh selamat. Nah, ngono. Padahal di medan perang. Kenapa seperti itu? Karena iki loh sifatnya wong tawakal niku. Dadi ora ngandalno kemampuane. Ora ngandalno keberaniane. Ngoten. Jadi nasihatnya Kanjeng Nabi kan seperti itu. Ojo arep-arep ketemu musuh, tapi njaluk nang Gusti Allah supaya selamat. Terus fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kok ternyata sira dipethukno ambek Gusti Allah ambek musuh, fasbiru, maka sabarlah. Maka sabarlah. Dari sini kata para ulama, ini memberikan pemahaman kepada kita pentingnya tawakal. Orang ngandalno kemampuan kita, orang ngandalno kekuatan kita, orang ngandalno kehebatan kita. Tapi tetap si dhewe bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu ada di bawah ayunan atau bayang-bayang pedang. Maknane napa? Lek wis musuh iku teka, oh swarga wis sithik. Artine obahno pedangmu. Pojokkan musuhmu, berangkat, jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang. Pojokkan musuhmu, hadapi dengan sabar. Rasulullah, para sahabat ketika mendengar dawuh Kanjeng Nabi seperti ini, ketika musuh datang, mereka berebut untuk menjadi orang yang terdepan. Jadi mirip nggih. Mirip ambek hadis napa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, niki lagi Bang, innal jannah tahta dilalisu, surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang pada waktu perang. Tapi di hadis yang lain tentang surganya ibu, al jannatu tahta aqdamil ummat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maknanya nopo? Untuk mendapatkan surga
jenenge telapak kaki. Nabi tidak menyebutkan di atas kepala, ngoten nggih, tidak di tangan kan ngoten nggih. Tapi di bawah telapak kaki. Artinya kita kudu nunduk nang wong tuwa iku. Harus merendahkan diri. Wis sak rendah-rendahe pokoke. Artinya apa? Kudu ngalah. Aja njuk menang wong tuwa iku. Kudu ngalah. Lek pengin oleh surgane, artinya wong tua salah anggap aja bener. Ngoten lho. Untuk mendapatkan itu kudu merendah kita. Jenenge wong kalah kan rendah. Gitu. Artinya iki ya wis wong tua salah anggap bener. Wis awak dhewe nganggep salah ae. Wonten aja sampe jagaim, oh bapak wong sing salah wong tuaku kok bapak cek rene ya sepuro ya. Iki anak apa iki? Ndak gitu. Wong tua iku wasar salah ya wis tetep awak dhewe nyerondoli ya. Tetep wis anggap ae awak dhewe salah, wong tua sing bener. Wis halus seperti itu. Nah, surga di bawah telapak kaki ibu. Wonten. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Setelah syariatnya seperti itu, Kanjeng Nabi kan itu syariat tadi itu. Syariatnya ngono. Jangan pernah berharap ketemu musuh, tapi mintalah afiah, selamat. Tapi kok ketemu musuh, maka hadapi dengan kesabaran. Ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah telapak, di bawah bayangan pedamu. Artinya wis ojo wedi mati. Ono swarga. Tapi itu syariatnya. Ini Nabi mengembalikan ke hakikatnya ini. Kemudian Nabi berdoa setelah itu, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang menurunkan Al-Qur'an, wa mujriyas sahab, dan zat yang memperjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan zat yang menghancurkan, mengalahkan para musuh, ihzimhum wansurna alaihim, kalahkan mereka musuh-musuh kami dan berilah kami kemenangan. Tetap berharap kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki. Jadi hasil akhir tumpuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi walaupun kita mampu wis cara alah gampang lah ngono kok. Tetap kita harus menyandarkan hasil akhir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggolek pitulunge Gusti Allah. Ngoten nggih. Ada pertanyaan? Yang masalah sholat sunnah, Ustaz. Nggih, yang putih. Apa namanya? Qabla duhur, ba'da duhur. Qabla dan ba'da itu betul. Yang dikuatkan dari semua sholat lima waktu itu ada 12. Ya, ada 12 satu riwayat. Tapi di hadis-hadis yang lain, terus saya baca di kitab Khosaisul Ummah karya Abu Said Muhammad itu sangat kuat hadisnya, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan riwayat hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah, paling tahu Rasulullah itu seperti apa ya Sayyidah Aisyah, terutama bab-bab sholat sunnah itu. Jadi Rasulullah itu sampai ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aku melihat engkau itu kok nemen seneng ya mbek 4 rakaat sebelum duhur. Kenapa? Terus dijawab oleh Rasulullah, aku lek sholat 4 rakaat iki pintu langit itu dibuka. Pintu langit dibuka. Artinya apa? Dan itu tidak hanya Rasulullah, ketika seseorang umat Rasulullah kok ngelakoni 4 rakaat, maka pintu langit dibuka. Artinya pintu langit dibuka mustajabah. Mustajabah. Yang 12 itu apa, Ustaz? Yang 12 itu nggih 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur. Enggak, ini yang 12 beda. Yang 12 rakaat rawatib. Nah, yang 12 rakaat rawatib itu 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, kemudian 2 rakaat qabla asar, 2 rakaat ba'da maghrib. Pinten niki? 8 nggih. 8. Terus 2 rakaat ba'da isya, terus 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu muakkad. Muakkad dikukuhan. Tapi di hadis lain ternyata ada tambahan Rasulullah itu paling senang dan tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Terus ada hadis sapa wong sing nglakoni 4 rakaat
qabla duhur dan 4 rakaat ba'da duhur, maka haramallahu jazaa nar. Jasadnya diharamkan tersentuh api neraka. Dan itu hadisnya sahih. Ustaz tanya, kalau saya dapat waktu sekolah Ustaz ya zaman-zaman dulu itu kalau Isya itu kan qobliyah dan sama ba'diyah. Nggih. Dan ini Iya, ya maksudnya muakkad 12 ada Rasulullah, jangan tinggalkan 12 rakaat sunnah rawatib. Nah, ternyata perinciannya seperti itu tadi. Nah, ngoten lho. 2 rakaat sebelum Isya enggak masuk. tapi ya tetap ada. Ada, boleh. Kalau dulu sekolah kan gitu tuh Ustaz. Nggih. Kalau dua ya dua. Nggih. Sudah kan? Dua, nggih. Gitu loh. Nggih, itu diambil dari 12 rakaat yang disampaikan Rasul, ojo sampai ditinggal 12 rakaat sunnah yang mengiringi wajib.